Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana Pak Dotoni ini menanggapi pertanyaan dari Pastor Thomas Alias, di mana pertanyaan itu adalah tentang Kristen Progresif. Di Kristen Progresif ini kita tahu bahwa pertama kali muncul di media sosial dan juga layar TV, dibawakan oleh Pendeta Brian Suarta, di mana dia itu membawakan Kristen Progresif, di mana isinya ini, ajarannya ini Kristen Progresif ada mempertanyakan kebenaran oleh firman Tuhan atau Alkitab, dan dia juga bilang bahwa 100%, maaf bukan 100%, maksud saya tidak 100% Alkitab itu benar, kata Pendeta Brian Suarta ini, di mana dia mengatakan Kristen Progresif. Dan langsung saja viral bahwa Kristen Progresif ini sesat karena dia mempertanyakan kebenaran dan juga mengotak-atik atau bisa dibilang melesetkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan gimana tanggapan Pak Dotoni tentang itu? Langsung saja kita simak videonya. Hai guys, Brian di sini. Gua melihat dan sadar bahwa beberapa statement gua di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gua, Brian Suarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Yang gua sayangkan adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon dengan interpretasi gua yang mungkin akan statement tadi yang mungkin berbeda dengan sudut pandang mereka, tapi responnya itu dengan cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Kadang gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Mana kasihnya? Jadi yuk, gue pengen mengajak kita semua untuk lebih memiliki kasih, untuk merespon terhadap perbedaan dengan pemikiran bahwa itu akan memperkaya. Yang penting esensinya sama, yang penting patokannya sama. Kenapa? Karena sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari iman kita. Makanya ada berbagai gereja Kristen, ada berbagai pengajaran, aliran, sinode, denominasi yang berbeda. Karena satu Tuhan Tritunggal, satu Alkitab, tapi dibaca oleh berbagai banyak orang, interpretasinya beda-beda gitu. So, menurut gue itu memperkaya kita justru. Karena Tuhan begitu besar, setiap dari kita melihat Dia dari perspektif yang berbeda. Nah, hal kedua yang menjadi keresahan gue adalah ini. Gue mendengar banyak teman-teman yang datang dan komplain ke gue, Brian, gara-gara konten lu tuh bikin gaduh. Sekarang semua anak-anak muda mempertanyakan iman mereka, mempertanyakan Tuhan Yesus bener gak sih ada keselamatan di luar Dia atau enggak, dan ini dan itu. Gue ngerti mungkin itu merepotkan, tapi bukankah itu adalah hal yang baik? Karena untuk pertama kalinya atau untuk kesekian kalinya kita sebagai anak-anak muda Kristen mempertanyakan iman kita. Gue percaya iman yang kuat adalah iman yang bisa dipertanyakan. Gue datang dari gereja yang lumayan tradisional. Dari kecil gue diajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau gue bertanya, dijelaskan. Kalau gue bertanya lagi, dibilang, aduh, lu kurang baca Alkitab, lu kurang beriman. Jadi akhirnya gue telan mentah-mentah tuh apa yang menurut pendeta gue kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya gue sekolah teologi secara akademis. Di luar negeri itu gue diajarkan bahwa setiap dari kita itu punya pandangan yang berbeda. Dan apa yang gue percayai dari dulu itu cuma satu perspektif doang. Sebagai contoh, ambillah keselamatan. Setahu gue setidaknya ada 8 teori yang berbeda, pandangan yang berbeda yang menjelaskan bagaimana keselamatan itu kita dapatkan dari Tuhan. Kenapa Tuhan harus mati? Apa artinya buat kita? Outworkingnya gimana sih kita diselamatkan? Itu ada 8 yang berbeda.
Gue bingung karena udah kebiasaan dengerin pendeta. Jadi gue tanya sama dosen gue, "Pak, menurut lu mana yang bener jadi?" Dan dia bilang gini ke gue, "Nggak penting apa yang menurut gue bener, apa yang menurut lu bener." Gue kaget digituin, karena untuk pertama kalinya gue diberikan kebebasan dalam berteologi. Gue diberikan kebebasan dalam membaca sendiri, mendengar, mencari tahu sendiri, mendoakannya dan berpikir secara kritis untuk menetapkan teologi gue. Dari 8 itu, mana yang gue paling percaya? Apa kebenaran firman Tuhan dari hati gue, pikiran gue, pengertian gue yang paling dalam? Itulah yang membuat gue sampai di mana gue hari ini. Makanya mungkin pandangan gue sedikit berbeda sama pandangan tradisional atau beberapa pandangan umum di luar. Tapi poinnya, fokusnya masih sama. Kristuslah Raja, Juru Selamat kita. Dan gue pengen mengajak kita semua, makanya gue ngomong ke temen gue yang komplain ini, bukankah itu hal yang baik kalau anak-anak ini nanya? Justru kalau lu percaya apa yang kebenaran versi elu sesuai dengan elu, pandangan lu, gereja lu, ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan. Karena mereka sedang bertanya. Gue selalu merespek orang yang mau pertanyakan iman mereka, karena gue percaya Tuhan itu tidak sekecil itu sehingga dia takut untuk dipertanyakan. Dia jauh lebih besar dan dia tidak mundur dari pertanyaan-pertanyaan kita yang paling sulit. Pertanyakanlah kepada Tuhan, pertanyakanlah kepada pendetamu, gerejamu, dan berjalanlah dalam pengertian dan pemahaman iman itu. Satu hal lagi. Banyak juga yang ngomong ke gue bilang gini, "Tapi kalau nanti kita mempertanyakan seperti itu, gimana kalau kita keluar jalur? Gimana kalau kita keluar Kristus? Gimana kalau nanti anak-anak malah jadi pindah login ke agama lain?" Gue pribadi tidak pernah takut untuk orang kehilangan iman. Gue pribadi tidak pernah takut untuk orang belajar agama lain. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah gue percaya belajar cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda di dalam iman Kristen sendiri ataupun di luar iman agama-agama lain, itu hanya akan memperkaya iman kita di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita nggak perlu takut untuk orang mempertanyakan. Bahkan gini, nggak perlu takut untuk orang keluar jalur, keluar gereja, keluar agama. Kenapa? Karena gue percaya bahwa Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah air yang hidup, air yang murni. Dan kalau kita percaya dia adalah air yang murni, maka kita percaya bahwa di luar dia, air-airnya nggak murni. Air-airnya mungkin ada yang keruh, ada yang rasanya berbeda, tapi tidak murni. Artinya apa? Gue selalu bilang ke anak-anak, cicipin aja air yang lain, gak apa-apa. Lu mau gak percaya Tuhan, gak apa-apa. Yang paling penting lu cobain semua air. Lu akan tahu sendiri air mana yang murni, air mana yang ada kehidupan. Gue ngomong itu kepada yang percaya Tuhan, orang Kristen, dan yang tidak percaya Tuhan. Sama-sama cobain semuanya. It's okay, go ahead. Dan tentukan untuk diri lu sendiri, mana air yang murni, mana yang kebenaran dan keselamatan. Itu semua hanya akan memperkaya perjalanan iman kita. Dan gue di sini hari ini seperti itu. Gue tahu siapa Tuhan secara pribadi. Gue tahu apa yang gue udah dapat selama ini, pemahaman gue yang bukan gue sendiri, tapi dari orang-orang di sekitar gue, pendeta-pendeta yang menjadi my brother, my sister, yang teolog-teolog yang mengajarkan ke gue, dan gue menemukan kebenaran lewat perspektif gue sendiri, dan itu tidak melenceng dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan takut, framework Tuhan itu luas sekali, dan gue yakin kalau kita berjalan dengan iman ini, mengembangkan teologi kita sambil memegang teguh Kristus dan berjalan dengan kasih dengan sesama kita yang mungkin punya teologi yang berbeda, kita akan makin dikuatkan. Jadi akhir kata gue simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama, gue percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya Raja, jalan menuju keselamatan dan kehidupan. Dan mari kita menyikapi perbedaan dengan cinta kasih dan respect, karena itu akan memperkaya iman kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk berpikir secara kritis, untuk tidak menelan apa kata orang mentah-mentah. Jangan percaya gue mentah-mentah, tapi pelajari sendiri, baca teologian, dengerin pendeta lu, dengerin pendeta seberang, dengerin pendeta aliran yang lain, dan temukan untuk lu sendiri antara lu dan Tuhan apa yang lu percaya. Dan yang ketiga, Kak, ini buat teman-teman yang Kristen dan non-Kristen, gue pengen lu tahu bahwa Tuhan sayang lu, bahwa jangan takut untuk mengenal Dia. Kalau lu ada udah dalam Tuhan, pertanyakan, kenal Dia lebih lagi. Kalau lu nggak kenal Tuhan, tantang aja Tuhan. Tuhan Yesus,
katanya lu satu-satunya jalan, katanya di dalam lu ada kehidupan, katanya lu air yang murni. Bikin diri lu real buat gue dong, dan ketahui, dan lu akan tahu sendiri bahwa dialah air yang murni, dia air kehidupan, kekekalan, keabadian selama-lamanya. Alright, that's it. I love you guys so much. Untuk semua everyone yang support gue dan yang haters gue cinta kalian. Kenapa? Karena gue tahu setiap dari kita sedang merespon dari dasar cinta kita terhadap Tuhan. Mungkin perspektif kita beda, mungkin approach kita beda. Gue pun belajar banyak dari apa yang udah terjadi beberapa hal terakhir ini, dan gue belajar bagaimana gue bisa mengutarakannya dengan lebih baik. Semoga gue bisa mengutarakan apa kepercayaan gue dengan lebih baik, dan agar tidak disalahartikan, agar tidak dibuat menjadi narasi yang melenceng. Karena pada akhirnya kita semua satu tim, guys. Kita adalah brothers in Christ. God loves us, and I love you. I have no enemies. I love you guys. God bless. Peace out. Pak Daud, boleh nggak kita bahas sebentar Pak Daud tentang ini, ada satu fenomena baru, ada satu wacana pengajaran tentang Kristen progresif, Pak. Ya, gimana tuh? Pak Daud mungkin mau kasih respon tentang saat ini ada pengajaran yang mungkin tentang yang dinamakan Kristen. Gimana tuh, Mas? Ya, saya tidak selalu perhatiin yang aneh-aneh. Ya, dikatakan bahwa semua agama sama, kebaikan tanpa Tuhan bisa membawa kita ke surga, Pak. Kalau saya hanya percaya sesuai iman kita ini pasti ada dosa. Ya. Apalagi saya orang yang berdosa, lebih berdosa melebihi Thomas. Bisa aja. Karena saya dulu pernah bunuh orang. Iya, Pak Daud. Untuk jarak jauh. Jarak jauh, Pak Daud, ya. Ya. Nah, untungnya belum ada undang-undang tentang santet. Kalau sampai waktu itu ada undang-undang santet, wah, saya diproses hukum. Iya, Pak Daud. Betul? Betul, Pak Daud. Dan saya bunuh tidak hanya satu, Thomas. Iya, Pak Daud. Makanya saya tidak mau dan tidak bersedia jadi pendeta. Iya, Pak Daud. Jadi kalau orang yang pasti masuk neraka, kalau tidak kenal Yesus, itu pasti saya nomor satunya, Thomas. Iya. Di zaman sekarang. Iya. Ya, nomor satunya, yang pertama masuk neraka yang paling dasar, Thomas. Paling panas ya, Pak Daud. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Karena saya merasa orang berdosa yang bisa mengampuni dan menyelamatkan saya itu adalah Tuhan Yesus. Betul. Satu-satunya jalan untuk keselamatan. Yes, Pak Daud. Kan dalam hidup ini simpel, Thomas. Iya, Pak Daud. Tahu Tuhan, Tahu diri, tahu diri, tak malu. tahu malu. Yang tahu diri, taulah dirimu berdosa. Yes. Ya, maka perlu Tuhan Yesus mengampuni. Perlu Tuhan Yesus mengampuni kita, ya. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, yang repot itu yang munafik. Muka Nabi, pikiran kotor. Yang munafik ya, Pak. Muka Nabi, pikiran kotor. Kalau saya, kalau tidak ada Tuhan itu, ke zaman sekarang, generasi sekarang, kalau saya masuk neraka itu yang nomor satu, Thomas. Nomor satu, iya, Pak Daud. Dan itu yang nerakanya yang paling besar, tingkat paling bawah, siksaan paling nomor satu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, tapi saya diselamatkan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan. Iya. Dan saya diselamatkan karena anugerah. Karena anugerah Saya pilihan aja Tuhan. diri ya, apalagi kalian gitu. Iya, Pak Daud. Gimana, Oke, terakhir- Thomas? Iya, Pak Daud, berarti Pak Daud sepakat ya bahwa kebaikan itu tidak membawa kita kepada surga, Pak Daud, ya. Kebaikan kita, kesucian kita, yang kita anggap suci.
di hadapan Tuhan itu adalah sampah. Iya. Dan jadi pertanyaan, sampah masa mau teriak-teriak? Nah, Thomas merasa sampah enggak? Iya Pak Daud, nggak dengar Pak Daud. Thomas merasa sampah enggak? Iya Pak Daud. Nah, kita ini kan sampah-sampah yang dipungut sama Tuhan. Betul. Jadi yang merasa bukan sampah, ya, yang jadi pertanyaan satu, munafik enggak? Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.